Berikutnya saya akan menjelaskan terkait dengan sanksi administrasi bagi pengusaha toko bebas bea, pembekuan dan pencabutan. Nah, sanksi administrasi yang terkait dengan penyelenggaraan toko bebas bea adalah yang pertama, apabila pengusaha toko bebas bea itu mengeluarkan barang dari toko bebas bea sebelum adanya persetujuan dari pejabat bea dan cukai dengan tanpa maksud untuk mengelakkan kewajiban pabean. Ya, di sini kriterianya adalah mengeluarkan barang tanpa izin atau sebelum dapat izin pejabat, dan yang kedua tidak bermaksud mengelakkan kewajiban pabean. Artinya sebelum pengeluaran barang sudah ada proses administratif yang dilakukan oleh pengusaha, tetapi sebelum proses administratif itu selesai barang terlanjur dikeluarkan. Nah, apabila kondisi ini terjadi, maka pengusaha yang bersangkutan dapat dikenakan sanksi administrasi sebesar 75 juta rupiah. Yang kedua adalah pengusaha toko bebas bea yang tidak dapat mempertanggungjawabkan barang yang seharusnya berada di toko bebas bea yang bersangkutan, itu dikenakan sanksi administrasi 100% dari bea masuk yang seharusnya dibayar. Ini konteksnya seperti yang saya jelaskan di subtopik sebelumnya. Misalnya pada saat dilakukan pengawasan oleh bea cukai terhadap stok barang, misalnya ternyata jumlah stok barang itu tidak sama dengan yang ada di dalam catatan pembukuan. Stok yang ada di secara fisik di gudang itu lebih sedikit dari stok dari yang ada di catatan pembukuan yang seharusnya ada. Misalnya berdasarkan catatan yang seharusnya ada di gudang 100, ternyata dari secara fisik barangnya 50. Nah, ini yang disebut dengan yang seharusnya ada. Yang seharusnya ada 100, ternyata 50, maka selisih 100 sama 50 ini harus dipertanggungjawabkan. Bentuk pertanggungjawabannya adalah yang pertama tentunya membayar bea masuk dan pajak dalam rangka impor atas sejumlah barang yang tidak dapat dipertanggungjawabkan, yaitu 50, ditambah sanksi administrasi 100% dari bea masuk atas bea masuk yang seharusnya dibayar, yaitu 100% dari bea masuk sebesar 50 barang yang tidak ada tadi. Yang kemudian pembekuan, ya. Izin sebagai penyelenggara sekaligus tempat penimbunan berikat itu dapat dibekukan, ya, dalam hal pengusaha tempat penimbunan berikat tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana diatur di dalam ketentuan pasal, ya, 35, 36, 37, 48 tadi. Kewajiban-kewajiban sudah dijelaskan di depan, ya, ada pemasangan papan nama, penyelenggaraan pembukuan, menyelenggarakan inventory, kemudian menyimpan buku catatan, ya, dan sebagainya. Itu kalau tidak dilakukan kenakan bisa dapat dibekukan. Nah, yang kedua adalah melakukan kegiatan dilarang. Ya, kegiatan dilarang tadi disebutkan memasukkan barang larangan. Nah, kalau dilakukan maka izin dapat dibekukan. Nah, siapa yang dapat membekukan izin ini? Tentunya adalah pejabat yang memberikan izin pembekuan, yang memberikan izin penyelenggaraan sebagai toko bebas bea, yaitu Kepala KPU, atau nanti dapat didelegasikan kepada Kantor Pengawasan dan Pelayanan Pabean atas nama Kepala Kantor Wilayah, ya, melakukan pembekuan terhadap izin toko bebas yang bersangkutan. Jadi kalau pembekuan itu karena levelnya operasional diserahkan kepada unit terkecil atau unit yang melakukan kegiatan pengawasan dan pelayanan, yaitu kantor pelayanan utama dan kantor pengawasan dan pelayanan bea cukai atas nama kepala kantor wilayah. Kemudian pembekuan ini diberlakukan untuk jangka waktu paling lama 6 bulan. Jadi pembekuan ada tanggal waktunya. Nah, dalam waktu 6 bulan ini tentunya merupakan jangka waktu yang diberikan kepada pengusaha untuk melakukan perbaikan-perbaikan sebagaimana alasan yang diajukan di dalam
keputusan pembekuan. Nah, selama masa pembekuan ini, pengusaha toko bebas bea dilarang untuk memasukkan barang ke toko bebas bea. Ya, tentunya di sini maksudnya adalah memasukkan barang dengan menggunakan fasilitas pabean dan perpajakan. Sementara di sini pemasukan HW pengeluaran masih tetap dapat dilaksanakan. Kemudian terkait dengan pembekuan ini, izin sebagai pengusaha TPP dibekukan. Tadi saya sebutkan bisa oleh Kepala KPU atau Kepala Kantor Pabean, yaitu Kepala Kantor Pengawasan dan Bea dan Cukai atas nama Kepala Kantor. Ya, misalnya tadi dibekukan seperti alasannya yaitu melakukan kegiatan menyimpang dari perizinan, yaitu memasukkan barang impor yang tidak berhubungan dengan izin yang telah diberikan, menjual kepada orang yang tidak berhak, kemudian menjual barang kepada orang tertentu yang berhak melebihi kuota nih. Jadi ada dua nih ya, menjual barang kepada orang yang tidak berhak. Yang kedua, benar dia menjual kepada orang tertentu yang berhak, tetapi jumlahnya melebihi kuota. Yang berikutnya adalah menunjukkan ketidakmampuan dalam menyelenggarakan atau mengusahakan TPP yang dapat dibuktikan dengan tidak diselenggarakan pembukuan dalam TPP, tidak melakukan kegiatan selama jangka waktu 6 bulan berturut-turut, kemudian tidak melunasi utang bea masuk, cukai, PPN dan PPNBM, serta PP pasal 22 dalam jangka waktu yang telah ditentukan. Itu merupakan alasan pembukuan. Nah, apakah pembekuan ini dapat dicabut kembali? Nah, pembekuan dapat dicabut atau izin dapat diberlakukan kembali apabila penyebab dari pembekuan itu telah dilakukan pemenahan. Misalnya telah melakukan ketentuan tadi ya, ketentuan misalnya kalau tadi disebutkan dari contoh misalnya tidak melakukan tidak melunasi utang bea masuk, nah, dia sudah melunasi, itu sudah bisa dicabut. Atau misalnya tidak menjalankan pembukuan, kemudian dia menjalankan pembukuan, maka bisa dilakukan pencabutan pembukuan, akhirnya izin diberlakukan kembali. Atau misalnya tidak terbukti dengan sengaja memasukkan barang larangan impor, misalnya ada kesalahan pengiriman dari pihak supplier, misalnya itu bisa dicabut pembekuannya. Atau tidak terbukti melakukan kegiatan yang menyimpang dari izin yang diberikan berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh pejabat bea cukai misalnya. Atau misalnya tidak berdasarkan penilaian pejabat bea cukai, pengusaha TPP dianggap telah mampu menyelenggarakan dan atau mengusahakan toko bebas bea, maka izin dapat diberikan kembali, atau dengan kata lain pembekuan dicabut. Nah, untuk status pembekuan ini bisa berubah menjadi pencabutan ya, dalam hal masih belum mampu melaksanakan kewajiban seperti yang diatur di dalam pasal 35, 36, 37 dan 44 tadi ya, itu tidak dapat tidak mampu lagi melaksanakan kewajiban, sehingga status yang semula dibekukan izinnya menjadi dilakukan pencabutan. Yang kedua, terbukti dengan sengaja memasukkan barang larangan impor ya, berdasarkan berita acara pemeriksaan yang dilakukan oleh pejabat bea cukai, maka izin sebagai toko bebas bea dicabut. Yang berikutnya adalah tidak mampu menyelenggarakan atau mengusahakan TPP berdasarkan hasil audit yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Toko bebas bea dapat dicabut. Itu kalau statusnya dari pembekuan menjadi pencabutan. Jadi seperti yang dijelaskan sebelumnya bahwa yang keputusan pembekuan itu bisa berujung pada pertama pencabutan status pembekuan,
Yang kedua adalah perubahan status dari pembekuan menjadi pencabutan. Ya, itu kalau asal pencabutan berasal dari proses pembekuan lebih dulu. Nah, ada juga pencabutan itu dilakukan tanpa ada proses pembekuan lebih dulu, yaitu pencabutan dilakukan atas perizinan sebagai TPP apabila pengusaha TPP tidak melakukan kegiatan dalam jangka waktu 12 bulan berturut-turut sejak tanggal pemberitaan pabean terakhir. Nah, apabila dalam jangka 12 bulan ini tidak ada kegiatan, ya, tidak ada terkaitan terkait penyelenggaraan TPP, maka izin sebagai pengusaha TPP dicabut. Yang kedua adalah menggunakan izin usaha perdagangan yang sudah tidak berlaku. Izin usaha perdagangan tidak berlaku sehingga status sebagai TPP dilakukan pencabutan. Yang ketiga adalah perusahaan TPP dinyatakan pilot. Yang keempat, pengusaha TPP bertindak tidak jujur dalam melakukan kegiatan usahanya, antara lain menyalahgunakan fasilitas toko bebas bea dan melakukan tindak pidana di bidang kepabeanan dan atau cukai. Dan terakhir atas inisiatif pengusaha toko bebas bea yang bersangkutan, yaitu mengajukan permohonan pencabutan. Nah, jadi pencabutan di sini bisa karena tindakan administratif dari Direktorat Bea dan Cukai, juga dapat dilakukan atas inisiatif dari pengusaha TPP yang tidak lagi menggunakan fasilitas toko bebas bea. Nah, kewajiban-kewajiban yang harus dipenuhi oleh pengusaha yang izinnya atau surat perizinan terkait TPP dicabut, yaitu dalam jangka waktu 30 hari sejak tanggal pencabutan atau berakhirnya izin TPP, maka pengusaha TPP harus melunasi bea masuk, cukai, PPN, PPNBM, dan PPh pasal 22 yang terutang. Untuk barang asal luar daerah pabean atau asal tempat lain dalam daerah pabean yang tersisa pada toko bebas bea yang dicabut, maka dalam waktu 30 hari sejak pencabutannya itu harus diekspor kembali atau dipindahkan ke toko bebas bea lain atau dikeluarkan ke tempat lain dalam daerah pabean, tentunya dengan cara membayar bea masuk, cukai kalau merupakan barang kena cukai, dan PDRI, serta memenuhi ketentuan tata laksana kepabeanan di bidang impor. Misalnya terkait barang harus melakukan perizinan dari dinas terkait, maka perizinan harus dilakukan terlebih dahulu. Kemudian atas pengeluaran barang ke tempat lain dalam daerah pabean, pengusaha wajib memungut PPN, PPNBM, dan membuat faktur pajak sesuai dengan ketentuan perpajakan. Ini khusus untuk barang asal tempat lain dalam daerah pabean. Jadi pada saat dicabut dan perlakuan atas barang yang masih tersisa di dalam TPP tadi dijelaskan ada dua perlakuan, ya, tentunya disesuaikan dengan asal barangnya, asal impor dan asal TL di TPP. Nah, apabila jangka waktu 30 hari ini terlampaui, maka berlaku ketentuan barang tidak dikuasai. Artinya terhadap barang yang berada di TPP yang melebihi waktu 30 hari sejak tanggal pencabutan, ya, dan belum diselesaikan kewajiban pabeannya, maka atas barang yang ada dalam TPP dinyatakan sebagai barang tidak dikuasai. Selanjutnya berlaku ketentuan barang tidak dikuasai maupun barang dikuasai negara dan barang milik negara. Demikian penjelasan saya terkait dengan pembekuan pencabutan sebagai pengusaha toko bebas bea.